Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hasbuliani Sobole. Saya mahasiswi Stikes Majapahit Mojokerto. Di sini saya akan menampilkan video praktik konseling KB untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan duduk, Bu. Ya, pasti. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Fani. Saya yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengambil data identitas Ibu dulu ya, Bu. Ya, Baik. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Siska, Bu. Ibu Siska. Umurnya berapa, Bu? 28 tahun. 28 tahun. Baik, alamatnya Ibu di mana ya, Bu? Bandar Angin Lorong Permata 2. Baik, nama suami Ibu siapa, Bu? Pak Habib. Baik, apakah ada yang Ibu konsultasikan atau Ibu ingin konsultasi apa, Bu? Jadi begini, Bu. Iya. Saya mau konsultasi tentang perihal KB. Saya ini kan baru 3 bulan yang lalu selesai melahirkan. Terus saya masih menyusui. Saya mau menunda kehamilan dan sebaiknya saya menggunakan KB apa ya, Bu? Baiklah, saya jelaskan dulu ya, Bu. Ya, Bu. Ya, dasarnya KB ini terbagi atas dua. Ada KB buatan dan ada KB ilmiah. Nah, KB buatan ini dia memerlukan obat-obatan seperti pil, suntik, dan juga alat. Nah, ada juga KB alami, yaitu ibu setelah melahirkan melewati masa nifas. Nah, masa nifas ini umumnya 40 hari maksimal 2 bulan. Itu sebenarnya ibu sedang tidak di masa subur. Nah, pada masa nifas ibu tidak perlu menggunakan KB. Tidak boleh menggunakan KB dulu, Bu. Kemudian ada juga misalkan ibu sedang menyusui secara eksklusif. Biasanya ibu tidak mendapatkan haid selama 3 bulan atau 6 bulan bertanggapin. Nah, hal ini juga karena ibu sedang tidak berada di masa subur. Jadi juga bisa disebut dengan KB alami. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Pantas saya tidak haid setelah lahiran. Sebelum saya hamil, saya haid saya lancar. Itu karena saya sedang menyusui ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Karena terjadinya perubahan hormon di dalam tubuh kita yang menekan sel telur sehingga sel telur itu tidak lepas. Nah, itu adalah hal yang wajar, Bu. Dan itu adalah hal yang normal. Oh iya, Bu. Tetangga saya sedang menyusui. Kemudian setelah 3 bulan mengalami haid. Itu bagaimana ya, Bu? Oh, begitu ya, Bu. Jadi KB efektif dengan cara menyusui eksklusif ini dia efektif sampai 3 bulan atau bahkan 6 bulan lebih. Tetapi ketika melahirkan kemudian mengalami haid, itu sudah tidak efektif lagi KB alaminya. Karena setiap orang punya perubahannya masing-masing. Kemudian ada yang 3 bulan haid, ada yang 6 bulan belum haid. Setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ibu sudah mengalami haid, maka ibu perlu KB tambahan. Jadi baiknya bagaimana ya, Bu? Saya mau menunda kehamilan untuk jaga-jaga kekhawatiran dan kebobolan. Oh iya, begini, Bu, boleh saja, Bu, saran saya ibu tetap menggunakan KB untuk menjaga-jaga dan untuk menunda kehamilan ibu.
Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah berdiskusi dengan suami Ibu tentang perihal KB ini, Bu? Sudah Bu, saya sudah mendiskusikan dengan suami saya dan suami saya sudah menyetujui saya menggunakan KB. Baik, saya jelaskan dulu ya Bu, saya jelaskan kembali. Jadi KB itu terdiri atas dua jenis, ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Nah, KB non hormonal ini seperti kondom, IUD. Nah, IUD ini dia pasangnya masuk ke dalam rahim atau vagina. Nah, kemudian si IUD ini dia untuk mencegah kehamilan dan efek sampingnya itu tidak mengalami haid. Nah, kemudian ada juga KB hormonal. KB hormonal yang ditunjukkan untuk ibu menyusui ini sangat terbatas. Yang ada di sini yaitu KB suntik 3 bulan karena turunnya progesteron. Nah, karena namanya KB suntik 3 bulan ini ya Bu, maka setiap 3 kali 24 hari ibu harus disuntik sesuai dengan jadwal. Itu efeknya bagaimana ya Bu? Untuk efeknya, ya jadi KB hormon progesteron ini biasanya ibu tidak mengalami haid selama 3 bulan. Nah, hal itu adalah wajar ya Bu, karena sistem kerja dari KB suntik 3 bulan ini seperti itu. Nah, efeknya juga yaitu biasanya timbul jerawat, kemudian berat badan bertambah, dan juga tekanan darah juga ibu meningkat. Jadi suntik 3 bulan itu sebenarnya adalah efektif untuk mencegah kehamilan atau sesuai dengan jadwal 3 bulan sekali. Kemudian yang kedua yaitu ada pilaktasi. Nah, pilaktasi ini dia emang khusus untuk ibu menyusui dan aman. Kemudian KB implan. KB implan ini ditanam di dalam atau seperti disebut dengan susuk ya. Nah, cara kerjanya juga sama seperti KB suntik 3 bulan. Kemudian efek sampingnya juga hampir sama, yaitu berat badan meningkat, kemudian berjerawat, dan juga haid kurang lancar. Sekiranya begitu Bu. Jadi kalau misalkan suntik 1 bulan itu bagaimana ya Bu? Ya, jadi untuk KB suntik 1 bulan itu isinya estrogen dan progesteron. Nah, itu tidak dianjurkan karena akan menghambat produksi ASI di dalam tubuh. Jadi tidak boleh. Yang diperbolehkan itu yang saya sebutkan tadi Bu, yang hormonal dan non hormonal ya. Nah, hormonal ada kondom dan juga ada IUD. Yang hormonal yaitu KB suntik 3 bulan, kemudian ada pilaktasi dan juga ada implan. Itu saja Bu. Baiklah Bu, sepertinya saya ingin memiliki yang harian saja Bu. Jadi saya mau menggunakan pil KB yang khusus laktasi AGA Bu. Oh iya, baik Bu. Jadi ibu memilih gunakan pil laktasi, saya siapkan dulu ya Bu. Tetapi sebelum saya siapkan, ibu tanda tangan informan konsen dulu untuk persetujuannya Bu. Di sini ya Bu. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Nah, ini dia Bu laktasinya. Jadi ibu bisa minum pil KB ini sehari sekali, dan minumnya di jam dan waktu yang sama Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya Bu. Saya pamit ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Bu. Iya.